Assalamualaikum, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel saya. Apa kabarnya? Ya, tentunya saya selalu berharap ya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kekurangan satu apapun di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, pada bagian ini marilah kita sama-sama menanggapi sebuah ceramah Ustadz Mualaf yang kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu beliau ini sudah menjadi mualaf. Dan ketika saya melihat videonya, ya, mendengarkan videonya, saya pikir saya sedang bermimpi, tetapi ternyata tidak, ya. Saya hanya sedang berhalusinasi sama seperti beliau, ya, karena ceramah-ceramah yang disampaikan beliau juga adalah merupakan hasil dari halusinasi beliau. Nah, setelah aku berkati Tuhan, seperti apa cuplikannya, mari kita tonton bersama-sama dan setelah itu nanti kita akan tanggapi. Dan sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk memberikan like dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya serta berikan komentar-komentar saudara di kolom komentar yang telah disediakan. Tapi MBA na singkatan mantan budak Angon alias pendeta, ya kan, pendeta budak Angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meureun. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan orang Korea sih ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam. Yang pertama, dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Yuk sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab. Harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Ustadz ini mengatakan bahwa dia pernah sekolah Alkitab di 7 negara. Saya pikir ini adalah merupakan halusinasi dari beliau. Saya mau katakan pada beliau, kenapa cuma 7 negara saja, ya? Genapkan saja 10 negara. Ini saya rasa tanggung sekali kalau cuma 7 negara, Pak Ustadz, ya. Saya pikir Pak Ustadz ini lebih hebat dari Ustadz Yahya Waloni, ya. Kalau Pak Ustadz Yahya Waloni dia hanya sebatas menjadi seorang rektor, tetapi ya beliau ini ya sudah pernah sekolah di luar negeri, dan Yahya Waloni tidak pernah sekolah di luar negeri. Makanya saya katakan bahwa beliau ini sangat pandai daripada Yahya Waloni. Tetapi buktinya kalau kita lihat ceramah dari kedua orang ini, tetap sepertinya Pak Yahya Waloni lebih cerdas daripada Ustadz ini. Nah, setelah aku berkati Tuhan, terlepas dari situ, ya, setibanya dia di Indonesia katanya, ya, bahwa dia memiliki misi yang sangat besar, yaitu untuk menghancurkan orang-orang Islam atau untuk membunuh orang-orang Islam, ya. Dan saya mau katakan bahwa Pak Ustadz ini sedang membuat sebuah provokator di tengah umat beragama, dan ini sepertinya harus diadili dan diproses orang-orang yang seperti ini, ya, karena ceramah-ceramah yang dikeluarkan oleh beliau adalah mengandung sebuah provokator yang bisa menimbulkan konflik horizontal antara umat beragama. Dan saya rasa Ustadz yang seperti ini tidak perlu didengarkan,
tidak perlu tidak perlu diberikan panggung untuk berceramah, karena hanya untuk merusak ya rasa kebersamaan antara umat beragama, rasa kedamaian antara umat beragama ya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dia pernah memberikan minyak babi kepada orang-orang muslim. Nah, ini yang sangat lucu sekali ya, karena beliau ini pernah menipu orang-orang kita muslim ya, karena tujuan dia adalah ya supaya semua orang muslim itu harus menikmati yang namanya minyak babi ya, harus dicampur ke dalam makanan mereka. Jadi saya rasa bahwa beliau ini dulu pernah melakukan hal ini, seperti yang dia katakan bahwa dia pernah memberikan minyak babi kepada umat-umat muslim ya. Dan saya rasa umat-umat kita muslim harus bertindak kepada kepada ustadz ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begitu banyak orang yang mendengarkan ceramah beliau, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya kepada beliau tentang sekolah yang ditempuh oleh beliau ya? Atau misalnya mereka bertanya, Pak Ustadz ya, mana bukti bahwa Pak Ustadz pernah sekolah Alkitab di sini ya, tolong tunjukkan kepada kami. Tetapi saya perhatikan ya, tidak ada satu orang pun yang bertanya kepada beliau. Mereka hanya menikmati ceramah-ceramah bohongan daripada beliau. Saya rasa juga beliau tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Beijing ya. Dan semua bahasa atau bahasa Alkitab seperti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau Pak Yahya Waloni dia masih mengerti dan masih tahu sedikit tentang bahasa Ibrani. Tapi saya perhatikan dari ceramah beliau tidak ada satupun bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Inggris yang dipakai beliau untuk berceramah. Dia hanya fasih berbahasa Indonesia. Tetapi saya mau katakan di sini ya, marilah untuk memberikan kita sebuah ceramah-ceramah yang membuat kita cerdas ya, ceramah-ceramah yang lebih bijak ya, supaya bisa terjadi keharmonisan antara umat beragama dan bisa terjadi yang namanya toleransi. Jangan membuat fitnah, tidak perlu membuat fitnah ya, tidak perlu menjatuhkan agama orang lain. Kalau Anda sudah murtad, kalau Anda sudah mualaf ya sudah ya, jangan lagi diungkit-ungkit masa lalu ya. Lebih baik Anda ya lebih belajar mengenai agama Anda yang baru ya, tanpa menjelek-jelekan agama Anda yang sebelumnya. Saya mau katakan begini ya, kita di Indonesia ini ya akhir-akhir ini sudah mulai kehilangan atau sudah mulai menipis yang namanya rasa toleransi antara umat beragama ya. Saya melihat bahwa banyak sekali saudara kita yang mabuk akan agama ya. Dia selalu berpikir bahwa dia yang paling benar, dia yang paling sempurna ya, dia yang paling cerdas ya. Tetapi saya mau katakan ya, tidak ada manusia yang lebih sempurna dibanding selain daripada Tuhan kita yang ada di surga ya, karena dia yang memiliki kesempurnaan yang total ya dalam hal ini. Sebaik-baiknya Anda ya, secuci-cucinya Anda ya, tetapi saya percaya bahwa Anda tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan ya. Jadi saya mau katakan, hendaklah kita untuk selalu menebar kebaikan dibanding menebar kebencian kepada sesama kita umat beragama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sadar, salam waras, dan salam toleransi.